bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata mengenai hadis di atas. Ada hadis yang menyampaikan surat ini ya, di keterangan sebelumnya. Di antara tanda iman yang wajib adalah seorang mencintai saudaranya yang beriman, lebih sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia pun tidak ingin sesuatu ada pada saudaranya, sebagaimana ia tidak suka hal itu ada padanya. Jika cinta semacam ini lepas, maka berkuranglah imannya. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, dari Nabi SAW bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah seorang ulama, sastrawan, dan tokoh nasional Indonesia yang terkenal dengan karya-karyanya yang menginspirasi. Salah satu dari banyak pemikiran yang menarik adalah pandangan tentang cinta karena kasihan. Jadi cintanya karena kasihan. Ya, salah satu cara mencintai, seperti yang tadi disampaikan dalam hadis Rasulullah, kita harus mencintai sama muslim. Salah satu caranya adalah dengan kasihan. Cinta karena kasihan sebagai pintu terbesar untuk mencintai seseorang. Menurut Buya Hamka, cinta karena kasihan adalah jenis cinta yang tumbuh dari kepedulian kita terhadap orang lain yang menderita atau kesulitan. Ini adalah cinta yang tidak didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan oleh keinginan untuk membantu orang lain dan mengurangi penderitaan mereka. Bagi Buya Hamka, cinta karena kasihan adalah cinta yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada cinta karena nafsu atau keinginan. Cinta karena nafsu cenderung fokus pada kepuasan diri sendiri, sementara cinta karena kasihan mempertimbangkan kebutuhan dan kebahagiaan orang lain. Oleh karena itu, jika kita ingin mencintai seseorang dengan cara yang paling besar dan paling mulia, maka kita harus memulainya dengan cinta karena kasihan. Dan setelah kasihan, doakan. Jadi ketika kita melihat sesuatu lalu kita kasihan, doakan. Dari hadis riwayat Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba Muslim yang berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, melainkan malaikat berkata, dan untukmu seperti doamu. Bayangkan Bapak Ibu, kita melihat ada orang meminta-minta misalnya. Ya. Kasihan kita, aduh kasihan ya orang ini minta-minta. Lalu kita doakan, ya Allah berikanlah rahmat, perlindungan, bukakanlah jalan baginya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka saat itu pula malaikat akan berkata, dan untuk kita seperti doa apa yang kita lakukan. Ya, jadi jangan pernah berhenti berdoa. Dari Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya pasti dikabulkan. Di dekat kepala orang tersebut ada malaikat yang diberi tugas untuk itu. Setiap kali seorang muslim berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diberi tugas itu berkata, amin, dan untukmu seperti doa itu. Misalnya dalam sebuah kejadian, ada waktu itu kami sekeluarga lagi di Jepang, kemudian perlu tempat sholat. Kemudian kita ditunjukkan jalannya. Yang menunjukkan tuh ternyata jauh, tapi mereka bisa nunjukin ke sana begitu ya. Udah beberapa kali nanya, dapatlah di sebuah counter informasi, kita sampaikan kami butuh tempat untuk sholat. Lalu mereka bilang nanti sebentar ada yang mau mengantarkan Anda ke tempat Anda sholat. Lalu ada seorang wanita muda membawa semacam kunci gitu, lalu mengajak kami berjalan. Dan jalannya tidak pendek jaraknya, agak jauh.
Di sepanjang itu lalu timbul rasa kasihan. Kasihan orang ini, mereka tidak mengenal Islam, mungkin dia tidak memeluk agama Islam, tinggal di negara yang mereka menyembah matahari, namun mereka memberikan kebaikan dengan mempersilahkan kami sholat. Kasihan mereka, lalu kita doakan, ya Allah, berikanlah hidayah dan rahmat bagi wanita ini, agar dia bisa kembali padamu dalam keadaan muslim. Ya, seperti itu contoh aja, kita doakan. Ya, maka insya Allah Allah ridho dan malaikat pun mendoakan kita. Maka ketika kita melihat kondisi seperti ini, anak kelaparan, anak ketakutan, kita bilang kasihan ya, doakan. Ya Allah, berikanlah kekuatan baginya, jagalah agamanya, kuatkanlah badannya, sehatkanlah, lindungilah keluarganya. Banyak doa-doa yang kita sampaikan, dan itu harus dibiasakan. Dibiasakan dengan membuka pintu kata-katanya kasihan ya, lalu kita akan berdoa dan insya Allah Allah akan lancarkan hati ini dan mulut ini untuk bisa berdoa. Banyak sekali kebaikan. Juga kita melihat kejadian seorang tua yang merindu anaknya, yang bingung dengan kondisi anaknya, khawatir dengan kesehatan anaknya, sama. Kasihan ya, doakan. Ya Allah, berikanlah petunjuk baginya agar dia bisa meraih ketenangan. Juga ketika kita melihat orang-orang berpesta di tempat yang bermaksiat, kadang mereka lupa sholat, kadang mereka lupa aurat, kadang mereka mabuk-mabukan, maka kita katakan, kasihan ya. Belumlah tersentuh hatinya dan tergerak untuk beribadah dengan yang benar. Maka doakan, ya Allah, mudahkanlah bagi mereka menemukan jalan kebenaran. Engkau yang maha membolak-balikan hati. Lindungilah hati mereka, bukalah hati mereka untuk bisa menerima keimanan. Banyak sekali doa yang bisa kita lakukan bagi mereka. Yang tidak boleh kita lakukan ketika kita mengucapkan kasihan ya adalah nambahin begini, kasihan ya, tapi salah sendiri sih, gitu. Gak boleh. Gak boleh mengatakan, lihat kita ada orang minta-minta, misalnya ada orang pengamen, kan suka lihat kalau di Jakarta tuh banyak pengamen yang bajunya tuh badannya dicat pakai cat silver, jadi kayak model pantomim gitu. Dia minta-minta, kita bilang kasihan ya, sudah benar. Tapi salah sendiri sih, masih muda kok minta-minta, kan masih banyak kerjaan yang lain. Bapak Ibu, cari kerja nggak gampang. Lihat anak kecil misalnya, minta-minta sama kita, mau ngasih, kasihan ya pas mau ngasih, tapi salah sendiri. Kenapa bukannya sekolah? Kenapa malah dia nanti malah dipakai buat ngerokok masih kecil gitu. Bapak Ibu, bisa jadi rokok itulah barang yang paling murah yang bisa menghilangkan rasa laparnya. Kita tidak pernah tahu apakah anak ini memang lahir dari keluarga yang tidak mampu ataukah dia diculik lalu dijadikan pengemis. Kita tidak tahu malam ke malam apa yang dia lalui. Apakah dia ketakutan ketika dia tidak bisa mendapatkan uang? Apakah dia dipukul? Apakah dia dinodai? Kita tidak pernah tahu. Sementara kita tidak bisa melindungi dia, maka setidaknya jangan katanya, tapi salah sendiri. Tidak hak kita untuk menjudge. Kasihan ya, kasihan sudah. Kita dapat seorang muridnya ditanya ini nggak bisa, ditanya itu nggak bisa. Maka biasakan mengatakan kasihan ya. Kenapa dia bisa nggak mengerti? Tapi salah sendiri sih. Sibuk lah, rumahnya jauh lah. Habis itu dia banyak kegiatan. Bukan seperti itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi sama anak ini. Kita tidak tahu sesulit apa kehidupannya. Bisa jadi semalaman dia menunggu anak yang sakit, kita tidak tahu. Maka kita kasihan ya, ya Allah. Berikanlah saya kemampuan untuk mengetahui dan membantunya. Ketika kita misalnya berhubungan dengan para guru kita, lalu guru kita membuat sebuah kesalahan menyakiti hati kita, jangan marah dulu, katanya kasihan ya. Dosen ini tidak sengaja menyakiti hati saya. Semoga Allah membuka hatinya dan membuka hati saya untuk mengampuninya. Kasihan deh. Kasihannya gimana? Ketika seorang ingin memberikan kita pendidikan, lalu dia di tahap kebingungan bagaimana cara mendidik kita. Bisa jadi setan mempengaruhi hatinya lalu dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Yang mungkin dia tidak sadari atau kemudian
tidak sempat dia meminta maaf, sementara orangnya baik, tapi kemudian ketika sampai di akhirat, tekorlah itu amal baiknya, karena banyak orang yang tersakiti dan dia belum sempat minta maaf. Kenapa tidak kita maafkan? Karena bisa jadi kita pun melakukan hal yang sama. Tidak sengaja kita menendang kucing, tujuan kita adalah supaya dia tidak kesandung, tapi mungkin dia sakit hati dengan yang kita lakukan, bagaimana minta maafnya? Atau kita tidak sengaja menegur anak kita dengan keras, anak kita lagi kangen, pingin ketemu sekedar hanya ingin melihat memeluk saja, kita bilang jangan ganggu, jangan ganggu. Kalau sakit hatinya, lalu kita tidak tahu bagaimana, kita lupa untuk minta maaf dan dia tidak ridho, habis amal kita nanti. Maka kalimatnya, kasihan ya, dan hilangkan, tapi salah sendiri sih. Jangan begitu. Dan juga jangan berkata, kasihan ya, kok orang-orang di sekitarnya nggak ngomong? Kok ini ibunya ngediemin aja anaknya begini? Kok pengurus masjidnya tidak mau membantu? Jangan pakai kok, akan membuat kita sibuk dengan gibah, sibuk dengan urusan lain, sampai kita lupa mendoakan dan membantunya. Tiap kita mengucapkan kasihan lalu kita berdoa, insya Allah akan muncul ide-ide bagaimana cara kita membantu mereka. Termasuk orang-orang di Palestina. Lihat, katakan kasihan, doakan. Mohon pada Allah dibukakan cara bagaimana cara kita membantu. Apapun bisa kita lakukan. Tapi kalau ditambahin, kok begini sih? Kok begitu sih? Kok sibuk misalnya? Kok nggak ada yang lain membantu? Kok jadinya kita sibuk ngurusin orang lain dan kitanya sendiri tidak berusaha untuk mencari jalan untuk bisa melakukan sesuatu pada orang-orang sekitar kita. Dan yang terakhir, jangan berkata, kasihan deh. Curhat seorang ibu kepada temannya, kasihan deh, masa dia ditanya gini aja nggak bisa. Itu tidak ada niat untuk membantu, tidak ada niat untuk cari solusi, tidak mengajak orang untuk berdoa, tapi hanya gibah. Seorang istri melihat misalnya tetangganya ditongkrongin sama debt collector misal, kemudian istri bilang sama suaminya, ya itu kasihan deh, itu orang kayaknya ditagih-tagih hutang. Itu bukan kalimat yang mendoakan. Beda dengan kasihan ya itu kayaknya ditagih hutang deh, apa kita coba bantu, itu solusi. Tapi kalau kalimatnya udah kasihan deh, itu sudah mengarah kepada ghibah, dan ghibah dosa yang sangat besar. Hati-hati. Sudah yang harus kita kuatkan dalam diri kita, katakan kasihan ya, doakan ya. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu melihat foto anak, bukan cucu ya, anak. Lihat anak kita fotonya, kemudian katakan kasihan ya, bagaimana agamanya, kasihan ya, kayaknya saya lalai mendidik dia, kasihan ya, bagaimana amalnya, bagaimana kalau dia selama ini sholat tapi ternyata sholatnya lebih banyak melamunnya dan kita tidak pernah didik dia. Kasihan ya, kita titipkan dia untuk belajar agama yang mungkin sehari nggak sampai 1 jam. Kita sibukkan dia dengan target-target untuk mencapai kebahagiaan dunia yang cuma sebentar, mungkin hanya berapa puluh tahun. Lalu kita abaikan kehidupan akhiratnya yang selamanya dan jauh lebih panjang. Proporsi kita menyiapkan anak kita untuk hidup di akhirat terlalu kecil dibandingkan dengan persiapan kita dia menghadapi kehidupan di dunia. Kasihan ya. Pandang fotonya, cium pipinya, sampaikan kasihan ya. Selama ini saya lalai untuk memisahkan mana harta haram dan mana harta yang halal, sehingga bisa jadi ada harta haram yang saya belikan makanan, kemudian makanan ini dimakan oleh anak saya, lalu tumbuh sebagai daging, dan bagaimana daging dengan makanan haram ini bisa masuk surga sebelum dibersihkan oleh api neraka. Kasihan ya. Lihat foto ayah dan ibu, katakanlah kasihan ya.
kasihan agamanya, kasihan amalnya, kasihan kehidupan akhiratnya. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa ayah ibu kita dulu waktu kecil yang hidup di tahun 40-an, 50-an, 1940, 50, 60, kehidupan beragama yang ada dalam lingkungan umum, ya kecuali kalau memang lingkungan daerah-daerah yang memang center-center Islam, itu insya Allah terjaga akidahnya. Tapi yang hidup di kehidupan umum, mereka susah untuk mendapatkan ilmu agama ini. Hidup aja kadang di pengungsian. Bagaimana mereka bisa mendapatkan? Setelah mereka masuk SD, SMP, SMA, kebanyakan kehidupannya masih berbau pendidikan-pendidikan dunia barat, ilmu-ilmu yang ada. Tidak semua ayah dan ibu kita mendapatkan pendidikan agama. Lalu punya anak, ayah kita itu sibuk untuk berjuang menghidupi kita agar kita bisa sekolah, agar keluarga bisa hidup tenang, dan itu bisa jadi membuat dia lalai atau tidak punya cukup waktu untuk belajar agama. Maka kalau sekarang kita bisa melihat, tolong kuatkan hati ini untuk mengajaknya belajar agama. Dan itu tidak mudah. Kesungkanan-kesungkanan sering menghinggapi kita sehingga kita sungkan untuk menegur. Dan semoga Allah memudahkan saya untuk memiliki keberanian mencoba mengkoreksi sebagaimana dulu anak-anak saya dan istri saya berani menegur saya. Ketika misalnya saya membaca surat An-Nas kurang baik, membaca Al-Fatihah kurang baik, berperilaku kurang baik, membuang sampah sembarangan. Mereka dengan keteguhannya berani menegur. Ketika saya ingin memberi suatu barang yang high end, ya kalau laki-laki kan biasa sukanya gadget tuh. Lalu anak saya mengatakan, ayah perlu apa enggak? Kira-kira kalau ayah beli Allah suka apa tidak? Nah sekarang kita harus tanamkan pada diri kita ketika melihat orang tua kita, kita bilang kasihan ya. Habis waktunya untuk kita, sampai-sampai bisa jadi tidak cukup modal agamanya untuk kehidupan akhirat. Padahal begitu nanti kita meninggal, di akhirat kita tidak bisa saling bantu. Tidak bisa saling bantu. Semua dihitung sendiri-sendiri. Kasihan ya kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal, kasihan ya. Beliau dikubur sendirian, kita tidak pernah tahu apakah di kuburnya beliau tenang, mendapatkan kubur yang lapang atau tidak. Tapi apapun itu, doa yang kita lakukan, insya Allah bisa meringankan beban. Apa syaratnya? Bagaimana perjuangannya? Ya kita harus menjadi anak yang soleh sehingga doa kita diijabah. Lebih besar kemungkinan diijabahnya doa anak yang soleh dibandingkan yang tidak. Lebih besar kemungkinan diterima doa kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal ini diterima oleh Allah apabila kita dengan penuh keseriusan berdoa dibandingkan hanya sepintas-sepintas saja. Jangan pelit mendoakan orang tua kita. Katakan, kasihan ya. Bapak Ibu setelah kajian ini, lihat ke cermin, pandangi diri kita lalu katakan, kasihan ya. Kasihan mulut ini yang mungkin lebih banyak mengucapkan kata-kata yang sia-sia dibandingkan mengingat Allah. Kasihan ya tangan ini mungkin lebih banyak menulis sesuatu yang sifatnya dusta. Oh dusta? Iya. Periksa anak, nggak dilihat tenggorokannya, pura-pura kelihatan, lalu bilang sama orang tua, oh ya ini ada radang, kasih obat. Terus kita tulis, radang, padahal kita nggak ngelihat. Kasihan hati ini, yang isinya amarah, tidak sibuk bersyukur, akhirnya kita jadi sibuk mengeluh. Padahal kalau kita habiskan waktu kita ini dengan banyak bersyukur, kita tidak punya kesempatan untuk mengeluh. Kasihan ya, hati kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan pada kita, tetapi kita
tidak benar-benar bersyukur. Karena bersyukur yang dimaksudkan dalam agama ini adalah mengikrarkan diri alhamdulillah dan memperlakukan apa yang Allah berikan pada kita sebagaimana yang Allah sukai. Allah titipkan pada kita mata kita, maka kita harus perlakukan mata kita, gunakan untuk hal yang Allah ridho, karena ini milik Allah. Kita berdoa pada Allah ingin punya anak, Allah titipkan anak yang tadinya di surga karena Allah kasihan sama kita, sayang sama kita, dititipkanlah anak. Anak dititipkan berikut dengan SOP-nya bagaimana ngurus anak, yaitu ada dalam Al-Quran dan hadis. Sayangnya kita terlalu asik sama anak, lupa lihat protokolnya, lupa lihat SOP-nya. Sehingga bisa jadi kita tidak memperlakukan anak ini sebagaimana dengan yang Allah ridhoi. Kasihan telinga kita, kasihan badan kita, kasihan diri kita. Terlalu terlena dengan kehidupan dunia, padahal di dunia mungkin kita cuma sebentar. Sementara di akhirat pasti modal kita sudah sampai mana. Kasihan ya, terlalu banyak amal-amal yang kita lakukan tidak dengan kesungguhan. Syarat diterimanya amal, ikhlas pada Allah, hanya mencari ridha Allah. Yang kedua, dikerjakan dengan cara yang benar. Waktu kita menolong pasien, apakah benar? Ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, ataukah saking lamanya bekerja jadi lewat begitu saja? Apakah sudah mengerjakan dengan cara yang benar yang tidak bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW tunjukkan pada kita? Lalu bagaimana amal kita nantinya? Bagaimana dengan dosa kita? Kesempatan memohon ampun yaitu hanya dua. Pertama di dunia. Kalau di dunia tidak diampuni, maka dosa kita akan diampuni di akhirat, tapi itu melalui azab. Yang lebih kasihan adalah ketika kita tidak mengasihani diri kita sendiri. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk sering-sering bercermin, lalu katakan, kasihan ya. Nah Bapak Ibu, di antara sebab mengapa kita perlu dikasihani adalah sering menyia-nyiakan waktu. Kebanyakan waktu kita gunakan dengan sia-sia. Ketika kita bekerja sebagai dokter misalnya. Seorang yang pandai, yang cerdas, dia akan memanfaatkan pekerjaannya menjadi ladang pahala, ladang amal. Tapi orang yang lalai, dia bekerja sebagai dokter. Dia masuk bekerja praktek untuk mencari uang, maka uang yang akan dia dapat. Dia bekerja untuk mendapatkan status misalnya. Ya, menjadi seorang dosen, maka itu yang akan dia dapat. Tapi kalau dia cerdas, dia mengucapkan Bismillah, betul-betul dia mohon ridho Allah, lalu setiap dia bekerja sebagai dokter, hati-hati betul, ya, aurat dijaga, ya, berkata lemah lembut, jujur, maka waktu bekerjanya sama dengan orang lain, tetapi pahalanya lebih banyak. Bahkan orang yang cerdas bisa tidur sambil menuai banyak sekali pahala. Ketika dia tidur mohon kepada Allah agar dilindungi. Ketika dia tidur dia memaafkan dirinya. Ketika tidur dia memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya. Ketika tidur dia berjanji pada Allah, mohon ya Allah berazam, mudahkanlah aku untuk menjadi orang yang lebih baik esok hari. Dia tidur. Bangun langsung alhamdulillah ya Allah. Maka orang yang seperti ini bisa mendapatkan banyak pahala, nggak sia-sia. Tapi berapa banyak sih orang yang tidur aja. Lalu waktu sekian jamnya hanya dapat tidur, hilang capek, tapi dia tidak dapat pahala. Atau bersama dengan keluarga. Ketika bersama dengan keluarga, tidak menggunakan waktu untuk saling bahu-membahu untuk bisa masuk surga bersama. Sendiri-sendiri. Tidak ada yang saling mengingatkan, tidak ada yang saling mengkoreksi. Mau menegur, sungkan. Giliran ditegur, marah. Padahal harusnya ketika orang menegur kita misalnya,
ya tadi baca Qurannya salah, jangan marah dulu. Kita, aduh kasihannya saya kok nggak ngerti. Senyum dulu, tanya dulu. Maka itu akan ada kebersamaan keluarga dalam ketaatan pada Allah. Lagi makan, ada orang yang makan, makan aja. Ada yang cerdas, makan baca bismillah. Ada yang lebih cerdas lagi, dia ambil minum bismillah. Dia minum 3 teguk, terus dia rasakan alhamdulillah. Terus dia minum lagi. Misalnya kopi, minum, ditaruh di bibirnya, di mulutnya sedikit, rasain, terus kita bilang alhamdulillah. Orang yang cerdas ketika dia makan nasi, dia tahu siapa yang menyediakan. Betul, istrinya yang menyediakan, memasaknya. Dia yang mencari uangnya untuk sampai bisa ada masakan itu. Tapi itu jauh lebih mudah dibandingkan, bayangkan ketika ada biji padi ditanam, sampai dia jadi padi, sampai Allah mudahkan proses pembuatannya sampai beras, sampai datang ke kita, itulah suguhan Allah sebenarnya. Maka siapa yang lebih berhak kita mengucapkan terima kasih kita makan? Allah. Maka kita suap, alhamdulillah ya Allah, ini kalau nggak karena dibantu Allah nggak nyampe ini makanan. Bukan gini, alhamdulillah saya sudah kasih rezeki. Nah ini makanan yang dapat karena saya dapat rezeki. Nggak cukup begitu. Yang pandai dia akan merenung ketika makannya, selalu mengingat Allah. Bahkan ketika santai. Santainya ada yang orang berzikir, santainya ada yang bermuhasabah. Santainya adalah orang yang justru menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu, kedekatan hubungan manusia ini juga penting sekali. Ya, penting sekali kita waspadai ya, kondisi-kondisi seperti ini. Begini, ini ada 4 titik. Kita lihat titik yang sebelah kanan. Yang warna merah dan yang warna hitam. Lalu di atasnya ada yang warna hijau. Kita tarik garis dari hijau ke merah dan dari hitam ke hijau. Ya. Kalau kita lihat jalur ini, lalu kita buat jarak antara titik merah ke titik hijau. Saya sebut jarak A. Apabila yang merah ini bergerak mendekati warna hijau di atas, dan yang hitam juga bergerak bersamaan ke atas, maka jarak antara kedua titik ini menjadi lebih dekat. Bapak Ibu bisa lihat jarak A dengan jarak B lebih pendek, lebih dekat. Sedangkan apabila A ini bergerak menjauhi titik hijau dan B pun demikian, maka jarak C, ya, titik merah menjauh, titik hitam menjauh, ada jarak C, kita bisa lihat semakin jauh jaraknya. Intinya, semakin dekat kedua titik ini kepada titik yang hijau, semakin dekat jarak di antara keduanya. Semakin jauh, semakin titik merah ini menjauhi titik hijau, titik hitam menjauhi titik hijau, maka semakin jauh jarak keduanya. Baik, kita lihat sekarang 2 titik yang di sampingnya. Ada titik merah, katakanlah itu istri kita. Ada titik hitam, katakanlah itu suami kita. Suami dan istri. Di atasnya adalah Allah. Maka saat ini ada jarak tertentu antara kita dengan istri kita, kita dengan suami kita, atau kita dengan anak kita, atau kita dengan orang tua. Katakanlah kita dengan istri kita. Jaraknya segini. Maka apabila istri kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita pun mendekatkan diri kepada Allah, maka jarak kita akan semakin dekat. Namun apabila istri kita menjauhi Allah, kita pun menjauhi Allah, maka jarak keduanya semakin renggang. Artinya Bapak Ibu, apabila kita sekarang ingin mendapatkan lebih dekat lagi dengan istri kita, maka apa yang harus dilakukan? Mendekat kepada Allah bersama. Apabila saat ini kita merasa renggang dengan anak kita, maka apa yang harus kita lakukan? Mengajak bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, nanya, Dek, gimana tadi sholatnya, susah nggak? Iya, kayaknya telat deh masuk masjidnya. Oh, emang kenapa? Sebutin. Misalnya dia sibuk, ada pasien segala macam. Ya udah, kamu berdoa ya sama Allah, minta agar dimudahkan, semoga nanti waktu azan pas kamu bisa kosong. Ya, gitu. Atau suami istri berdebat. Suami mau membeli sesuatu, menurut beliau penting ini, misalnya HP.
Lalu istrinya mengingatkan, jangan, karena kita masih harus nabung. Itu bisa berdebat tuh. Maka kita lihat ke Allah sekarang. Allah lebih suka yang mana? Berapa banyak manfaat bisa kita berikan untuk mendapatkan pahala dari barang yang kita berikan lebih mahal? Atau jangan-jangan Allah tidak ridho? Maka keputusan hubungan antara suami istri, ayah dengan anaknya, atau kita dengan murid kita, atau kita dengan dosen kita, atau kita dengan pasien kita, keputusannya ada di Allah. Jadi patokannya Allah sukanya yang mana, bukan saya sukanya yang mana. Seorang anak misalnya datang ke orang tuanya bilang, saya ingin sekolah, anak perempuan, ke luar negeri misalnya. Dibolehkan dalam Islam. Ada syaratnya, diantaranya di sana harus ada yang menjemput, di sana harus ada yang menjaga, ya, karena dia perempuan tanpa mahram. Maka orang tuanya menyampaikan, carinya yang dekat saja, yang di situ mudah bagi kamu untuk sholat dan mencari makanan halal. Kalau kita hanya bilang, nggak usah jauh-jauh di Malaysia aja. Lalu anaknya bilang, nggak bisa nih yang di Inggris lebih baik, begini. Maka kita bilang, kita lihat sekarang untuk kamu sholatnya lebih mudah di mana. Untuk kamu terus-menerus mengetahui agama ini untuk belajar mudahnya di mana. Lalu lihat sekolahnya. Apakah sedemikian perlunya kita pergi yang jauh? Sementara kalau yang dekat masih bisa menjaga diri kita. Karena kan tujuan anak kita sekolah itu supaya dia nanti bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya sebagai modal dia untuk ke akhirat. Ingatkan, tujuan kamu itu cita-citanya bukan jadi insinyur, tapi nanti hidup bahagia di surga. Proses dari meninggalnya nyaman, dikuburnya nyaman. Makanya kalau kamu mau belajar, pastikan itu jangan sampai membuat kamu justru lebih banyak berbuat dosa. Dan berjalannya harus bersamaan Bapak Ibu, karena kalau jarak keduanya ini, kemudian hanya istrinya saja yang sibuk kemudian bermajelis ilmu, meningkatkan ketakwaan, sholat, ngaji, dan sebagainya, lalu dia biarkan suaminya tetap di posisinya yang sama, maka jaraknya semakin jauh. Apalagi kalau dia biarkan suaminya menjauh dari Allah, maka jarak di keduanya akan semakin jauh. Poin yang disampaikan adalah dekatkan diri kepada Allah, ajak orang-orang mendekatkan diri pada Allah, maka insya Allah hubungan kita dengan mereka akan menjadi lebih dekat. Ini disebut dengan muamalah. Misalnya suatu contoh kasus materai ini, Bapak Ibu. Jadi saya bekerja di rumah sakit A. Lalu saya ingin menambah jadwal praktek ke rumah sakit B. Untuk bisa mengurus surat-suratnya, saya membutuhkan materai untuk saya tanda tangan di sebuah dokumen. Dokumen tanda tangan pakai materai. Lalu saya cari di rumah nggak ada. Kemudian saya bilang, bisa minta kok di rumah sakit ada. Rumah sakit A maksudnya. Bisa, terus bilang gini sih saya, jangan lupa bayar ya, karena biasanya dia nggak mau dibayar. Oh iya, saya bilang. Saya datang ke sana, saya bilang saya minta materai. Saya bilang berapa? Udah dok, nggak apa-apa, emang udah kami sediakan. Saya bilang, saya bayar, berapa? Saya bilang, enggak dok, enggak. Terus, enggak boleh bu, harus bayar. Karena saya akan menggunakan materi ini bukan buat kepentingan rumah sakit A, untuk kepentingan saya dengan rumah sakit B. Sementara rumah sakit A menyediakan materi kan untuk urusan dokter di tempat dia, nggak boleh. Saya bilang gitu. Terus saya bilang, dok, memang 10.000 doang, udah jangan, kata dia. Nah ini ada ketidakcocokan. Kenapa? Karena nggak sama-sama melihat ini urusannya ini sama Allah. Lalu dijelaskan, begini bu, nggak boleh kita ngambil haknya. Rumah sakit ini menyediakan materai, itu tidak untuk kita gunakan sembarangan, tapi digunakan untuk memudahkan kita bekerja di rumah sakit ini. Begitu saya ambil, saya mengambil haknya 10.000, itu zolim, saya nggak mau nanti urusannya di akhirat lebih susah. Dengan cara itu kemudian ibu sekretaris ini paham, oh ya udah dok, boleh dok. Dia tidak melihat kita sebagai orang yang sombong, yang mau bayar, padahal dia udah ngasih. Bukan, dia lupa, itu bukan materi dia, itu materinya rumah sakit. Sama dengan ketika zaman baru awal COVID, itu cari masker medik yang bedah, itu susah. Di luaran susah, harganya mahal sampai ratusan ribu. Satunya bisa sampai puluhan ribu. Jadi suatu saat saya lihat, ini ada masker medik nih, saya masih harus bekerja di beberapa tempat, dan di sana pun susah. Saya bilang, saya bisa nggak beli 5 aja buat anak saya, buat istri saya bilang gitu. Terus perawatnya bilang, ambil aja dok. Saya bilang nggak boleh, saya bilang gitu.
Harus beli. Nggak apa-apa dong, ambil, memang ini disediakan buat kita. Iya, tapi dibuat kita, bukan buat dibawa ke rumah. Tanya dulu, boleh apa enggak? Terus dia bilang, saya udah nanya sama orang kepala perawatnya, boleh. Saya bilang yang punya bukan kepala perawatnya, yang punya rumah sakit nih. Minta apotek nanya ke direktur atau saya bayar, saya bilang gitu. Akhirnya mereka memahami, karena ini haknya rumah sakit, nggak mau saya zolim. Ya. Termasuk ketika ada kawan anak saya mengatakan di kantornya itu tersedia kopi-kopi kapsul. Jadi kalau sekarang tuh ada kopi-kopi kapsul. Dan dia sama teman-temannya kadang membawa itu ke rumah. Saya ingatkan, hati-hati loh. Kopi kapsul itu diperuntukkan untuk supaya orang bekerja nyaman, betah di situ. Perlu kopi tinggal ngambil. Belum tentu yang mengambil keputusan itu memang mengizinkan barangnya dibawa pulang ke rumah. Ya, jadi harus hati-hati. Juga inform consent. Kalau kita inform consent ke orang, lalu orangnya nggak ngerti-ngerti, jangan kita asal ya udah gitu, nggak boleh. Kasian dia. Nah, kita harus jelaskan sampai ngerti. Jadi kalau misalnya kita ngasih tahu, terus pasiennya nanya lagi nggak ngerti, jangan marah dulu, kita bilang kasian ya. Saya tidak pandai mencari kalimat untuk membuat dia mengerti. Lalu kita bilang, maaf Bu, sebentar Bu ya, mungkin kayaknya saya ngejelasinnya kurang baik deh. Sebentar, saya pikir dulu ya. Mungkin gini bisa lebih paham. Jadi jangan nyalahin orang ini, kayaknya orangnya nggak ngerti-ngerti sih, susah gitu. Jangan. Kasian dia. Bisa jadi kitanya yang ngejelasin yang nggak betul. Sama juga dengan istri atau suami kita. Kalau kita menjelaskan kemudian nggak sesuai, jangan marah dulu. Bisa jadi instruksinya nggak jelas. Ya. Jangan marah dulu. Bisa jadi kalimat kita dalam menjelaskannya tidak cukup baik. Sehingga orang salah paham. Nah, berikutnya, untuk menjaga tadi yang konsisten, selalu kasihan, begitu ya, adalah usaha keras untuk menghasilkan kesuksesan. Usaha keras siapa sih? Usaha keras orang tua kita, jangan sampai kita lupa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 46. Surat 46 ayat 15. Kami wasiatkan pada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyampihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia, anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal soleh yang Kau ridhoi dan berikanlah kesolehan padaku hingga anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat padamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Jadi jangan lupa, selalu ingat bahwa apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah juga peran dari orang tua sebagai perantara rahmat Allah kepada kita. Yang terakhir, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini dalam upaya mengkasihani diri sendiri ya. Ini sampai bab mengkasihani diri sendiri. Yaitu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kasihan kita. Sibuk dengan urusan orang lain. Ini merupakan, ada sebuah hadis ya, yang menyampaikan bahwa di zaman sekarang ini banyak tersebar berita-berita yang tidak bermanfaat bagi kita. Terlebih jika ternyata berita tersebut hanya menghabiskan waktu kita, membuat kita sakit hati, kehilangan banyak waktu untuk keluarga dan lainnya. Sehingga banyak hal-hal bermanfaat yang kita tinggalkan karena sibuk terhadap perkara yang bukan urusan kita. Jika seorang telah memiliki rukun-rukun atau fondasi keislaman lalu ia ingin mempereloknya, maka hendaknya dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Jika seorang ingin melihat kadar keelokan Islamnya, maka hendaknya ia melihat waktunya dihabiskan untuk apa. Apakah ia menghabiskan untuk sesuatu yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ingat, manfaatnya ada dua ya, manfaat dunia dan akhirat. Yang dunia, waktunya harus lebih sedikit, karena di dunia lebih sebentar daripada di akhirat. Apakah ia sibuk dengan perkara yang menjadi urusannya atau bukan urusannya? Jika seorang menghabiskan waktunya yang bermanfaat baginya, baik urusan dunia ataupun akhirat, maka Islamnya telah elok. Hadis riwayat Tirmizi.
Kemudian sibuk didikte orang lain, Bapak Ibu. Kadang kita sibuk didikte orang lain. Contohnya adalah kalimat lu jual gue beli. Itu istilah di Jakarta. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu nggak baik, saya juga bisa nggak baik. Itu artinya kebaikan kita sebagai manusia didikte oleh orang lain. Harusnya kamu baik, saya baik. Kamu nggak baik juga saya tetap baik. Karena saya ingin tetap menjadi orang yang baik dan saya tidak mau kebaikan saya didikte oleh kamu karena kamu tidak baik. Di rumah, seorang ibu mau sekolah nih, ya, jadi PPDS misalnya. Di rumah nggak sengaja suaminya marah, melakukan hal yang menyakiti hatinya. Tidak boleh sampai kita bawa untuk kemudian menjadi berbuat yang tidak baik. Karena itu artinya kebaikan kita didikte oleh orang lain. Yang terakhir, sibuk mencari ketenangan. Ada yang kemudian healing, ngopi-ngopi, main, ketawa-ketawa, ada yang karaokean, ada yang apa aja dengan dalih sibuk mencari ketenangan. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kasihani diri kita kalau kita membuang waktu sia-sia untuk semata-mata mencari ketenangan dengan sibuk mengerjakan hal yang tidak perlu. Mau tenang, misalnya main game. Mau tenang, baca ini, baca itu yang tidak membuat kita ingat kepada Allah. Karena sungguh Allah katakan, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan apabila ini adalah karena kekurangan saya. Semoga Allah merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian sesi berikutnya kami buka untuk pertanyaan. Tanya jawab bisa dimulai. Mungkin ada audiens yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dr. Amalia. Izin bertanya, Dokter Gigi ini, mohon arahan bagaimana supaya kita bisa istiqomah untuk melakukan, kita bisa, kadang-kadang kita cukup berdedikasian tapi tidak mendoa itu, supaya kita bisa istiqomah seperti itu, bagaimana tips-tipsnya, Dokter Gigi? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang disebut futur, dok, di mana kondisi yang tadinya kita sudah terbiasa untuk mendoakan, kemudian timbullah kemalasan untuk melakukan hal itu. Dan biasanya kita sadar. Maka yang disampaikan oleh para ulama adalah ketika kita futur dalam mengerjakan satu amalan, maka geserkan ke amalan yang lain. Karena bisa jadi ketidakistiqomahan kita itu disebabkan oleh mulai mengerasnya hati. Karena kalau hati yang lembut, biasanya dengan mudah mengerjakan apa yang sudah biasa dilakukan. Ketika hati ini ternodai oleh maksiat, sadar atau tidak sadar, maka hati ini
ada titik hitam, rona namanya. Lalu kita biarkan lama-lama itu bisa membuat hitamnya menyelimuti sehingga susah bagi kita untuk tergerak hati ini melakukan satu amalan. Karena itu ketika kita merasa futur, lakukan amalan lain dan mohon ampun kepada Allah. Kalimatnya astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni aku wa atubu ilaih, dan aku berjanji tidak mengulangi lagi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dengan itu diharapkan hati kita menjadi lebih bersih sehingga mudah bagi kita untuk istiqomah menjalankan ibadah. Ya. Ketika sulit misalnya kita tahu nih, saya biasanya puasa, sekarang kan tiba-tiba sibuk nggak bisa puasa. Kita mohon kepada Allah agar dibersihkan hati kita, lalu kita tambahkan sedekah misalnya, perbanyak lagi sedekah, atau lakukan apapun amalan-amalan lain yang membuat kita nanti insya Allah hati kita bersih dan kita bisa kembali mengerjakan amalan ini. Karena memang setiap kita berusaha untuk istiqomah, pasti setan akan mengganggu kita supaya kita meninggalkan itu. Karena salah satu yang Allah cintai adalah orang yang berbuat kebaikan dalam waktu yang lama walaupun sedikit. Nah, banyak cara, diantaranya tadi misalnya gitu, menempa diri untuk selalu merasa kasihan, atau menempa diri untuk selalu bermuhasabah. Pokoknya ada kegiatan yang silih berganti kadang. Ya, contohnya misalnya seperti masalah Palestina. Begitu tahu kita, ada kemenangan nih, ada bantuan. Kadang kita merasa, sudah ada yang bantu ya. Lalu kita hilang lagi rasa kasihan itu, sehingga kiraan kita nih nggak cerdas untuk gimana caranya supaya kita bisa tetap membantu. Gimana caranya supaya kita tetap berdoa. Nah, itu sering karena hati kita keras. Maka perbanyaklah beristighfar, selalu memohon pada Allah agar hati ini dibersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan itu bisa Allah ridhoi. Amin. Amin. Terima kasih jazakallah untuk berbagi. Jazakallah khair. Terima kasih Tata Maria. Terima kasih Dokter Amalia atas pertanyaannya. Kemudian apakah ada yang ingin bertanya? Audiens yang lain, monggo dipersilahkan. Itu di chat ada pertanyaan dari Dokter Nadia, Dokter Harga. Di chat ada pertanyaan. Dokter, baca terlebih dahulu ada pertanyaan dari Dokter Nadia Arafuri. Izin bertanya Dokter Diki, kalau kita membiasakan kasihan kepada nasib orang lain, apakah berarti ada timbul rasa bahwa kita lebih baik dari orang tersebut dan bisa memunculkan perasaan sombong karena lebih beruntung? Bagaimana mencegah hal tersebut? Dokter, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dok. Kita untuk memperjelas kita definisikan dulu ya. Ada ujub, ada sombong. Kalau ujub itu kita merasa kita punya kelebihan. Itu ujub. Sedangkan sombong adalah kita merasa orang lain lebih rendah dari kita. Itu sombong. Dan tidak ada penghuni surga yang sombong. Ya, makanya dokternya khawatir. Jangan-jangan kalimat itu akan membuat kita menjadi sombong. Di antaranya ada yang tadi saya sampaikan. Jangan ditambahin untuk ngomong kasihan. Kasihan ya. Kasihan deh. Kasihan deh. Oh dia gitu ya, kalau saya mah alhamdulillah enggak. Itu jangan. Ketika kita merasa kasihan, jangan pernah di hati ini melihat bahwa Allah memberikan kelebihan bagi kita sebagai bentuk seolah-olah kita lebih mulia dari dia. Dan menjaganya adalah dengan langsung menghubungkan dengan doa. Udah lulus nih, kasihan ya Allah, mudahkanlah dia. Kalau kita langsung dengan doa, itu insya Allah hati kita yang bisikan-bisikan yang merendahkan itu bisa tercegar. Karena setelah mengucapkan kasihan, ya kita langsung berkoneksi dengan Allah, mohon agar dia dimudahkan. Kalau enggak, dia teman gak lulus, timbul tuh hasad.
nggak lulus. Nggak lulus dia. Saya sih lulus. Udah itu sombong, selesai itu. Harusnya kita bilang, oh, kasihan yang nggak lulus, ya Allah mudahkan dia, semoga dia ke berikutnya lebih tenang. Dengan cara begitu timbul kita untuk passion, ada yang bisa kita bantu nggak? Gitu. Makanya salah satu caranya dihubungkan dengan doa. Karena ucapan di mulut dan di hati itu kalau nggak ditutup, habis ngomong kasihan, dia akan kemana-mana seperti yang dokter bilang. Ngerasa, nggak belajar sih, salah sendiri itu, udah dibilangin. Itu yang menumbuhkan nanti rasa kita punya kelebihan dari dia. Oleh karena itu, ketika kita kasihan sama orang, kasihan ya Allah, langsung tutup dengan doa. Insya Allah dengan cara demikian, semoga Allah mudahkan bagi saya untuk melakukannya, bisa tercegah dari lalainya hati, mudahnya dirasuki oleh setan, sehingga akhirnya udah kita berpahala, bilang kasihan terus ngasih uang, terus hilang pahalanya karena segera setelah itu juga kita bermaksiat dengan kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab, dokter. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih dokter. Saya mohon izin dokter Amalia untuk mengajak nih, kebetulan ada banyak teman-teman adik-adik, bahwa alhamdulillah saya dokter Amalia dan dokter Sumadiono di sini, beberapa kawan-kawan di Indonesia kita sering berdiskusi subuh hari Minggu terkait dengan masalah agama ini, dimulai 5:30, dan kebetulan topik dalam beberapa minggu ke depan adalah topik mengenai Al-Fatihah, dan pekan lalu sudah baca Bismillah. Insya Allah esok hari kita akan mulai dengan Alhamdulillah. Kiranya teman-teman berkenan, nanti saya sharekan tentunya linknya ke dokter Amalia dan ke dokter yang menghubungi saya itu Dokter Ardika, ya, Dokter Ardika, ya. Mudah-mudahan berkenan untuk bergabung nanti. Mohon maaf, sedikit yang mengajak Dokter Amalia. Dok, terima kasih diberi kesempatan. Nanti saya share ke teman-teman, Dok. Terima kasih. Dok, terima kasih sekali. Terima kasih untuk dokter Amalia dan dokter Kiki. Kemudian apakah masih ada untuk pertanyaan lagi, dibuka sesi pertanyaan? Assalamualaikum, izin bertanya, Dokter Argo. Izin bertanya, dokter. Ya, mangga, silakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Anissa, dokter. Biasa dipanggil Ica. Izin bertanya, apakah boleh kita mengasihani diri sendiri, tetapi terkadang juga kita masih banyak mengeluh terhadap kondisi dan situasi yang kita alami selama ini, dok. Kemudian yang kedua, setiap ada masalah, biasanya kan secara manusiawi kita ada sisi menyalahkan orang lain. Tapi kan tadi dokter mengatakan, kasihanilah orang lain sebelum marah-marah gitu ya, dok ya. Nah, bagaimana kita bisa mengingat tips untuk tetap sabar dan tidak menyalahkan orang lain itu, dok? Karena secara manusiawi kalau kita mengalami suatu masalah, ini gara-gara itu kemarin, gara-gara si A atau gara-gara si Fulan gitu ya. Bagaimana gitu, dok? Terima kasih. Baik. Yang pertama yang saya tangkap, mengasihani diri sendiri. Itu kan pembuka ya, perasaan awal, di mana telah Allah berikan anugerah kita punya perasaan mengasihani diri sendiri. Itu dulu patokannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Atau kalau kita baca surat ayat kursi, ada kata-kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa semua segala sesuatu milik Allah. Sehingga ketika muncul perasaan mengasihani diri sendiri, yakinlah bahwa itu perasaan yang diberikan oleh Allah. Maka langkah keduanya harus membiasakan diri untuk bersyukur. Apa itu bersyukur? Yaitu memanfaatkan rasa kasihan ini untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Jadi kalimat ini Allah ridho nggak ya? Itu harus jadi pertanyaan ketika kita mau melakukan sesuatu. Tapi ini harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan, nanti nggak terlatih. Jadi intinya adalah membiasakan diri untuk ketika kita
mengasihani diri sendiri itu, langkah selanjutnya doa, mohon petunjuk, kemudian kita lakukan sesuatu yang Allah ridho dengan apa yang membuat kita kasihan. Kita tidak punya kewenangan untuk menyalahkan orang lain sebelum tabayun. Jadi, membiasakan diri yang kedua, sebelum menyalahkan orang lain, tabayun dulu. Artinya, lihat dulu masalah sebenarnya apa. Jangan terburu-buru. Bagaimana caranya melatih untuk tabayun? Ingat bahwa kita dilarang untuk marah. Sebenarnya dalam agama ini kita dilarang untuk marah. Kecuali kalau marahnya karena agama. Jadi boleh saja orang ngomongin kita, orang membuli kita. Kita tidak punya hak untuk marah. Kita marah ketika dia menyinggung agama kita. Dia menyinggung ketaatan kita. Misalnya, kita marah karena kita dilarang untuk sholat. Misalnya. Kita boleh marah. Tapi cara marahnya bagaimana? Cara marah yang Allah ridhoi. Bukan kemudian memaki-maki. Karena orang luar yang tidak sholat, dia akan lihat kita. Oh, dia sholat juga kasar. Gitu. Dia sholat juga marah-marah. Orang yang bukan beragama Islam, dia mungkin tidak buka Al-Quran. Bahkan ada beberapa orang di agama yang muslim pun tidak baca Al-Quran, tidak baca hadis. Yang dia lihat kita sebagai muslim. Maka kita harus ingat bahwa Allah tidak suka kita marah. Marahnya dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk perilaku, ketegasan. Misalnya ada satu perawat yang di satu rumah sakit tidak boleh pakai hijab. Dia marah. Dia lelah, udah dia pulang pakai hijab, masuk rumah sakit nggak pakai hijab, akhirnya dia putuskan dia keluar. Dan keluarnya itu membuat gejolak tuh di rumah sakit itu, sehingga akhirnya alhamdulillah rumah sakit itu mengizinkan bahkan menyediakan seragamnya. Jadi marahnya harus disalurkan hanya untuk kepentingan agama. Di luar itu kita harus nahan diri. Kenapa? Karena waktu kita sabar, Allah dekat kita. Makanya kalimatnya kan dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhallazina amanu, jadi dikatakan di situ, wasta'inu bisobri wassalat. Ya. Jadi tolonglah dirimu dengan sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah katakan bahwa innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Jadi ketika kita mau marah, kita bilang sabar, maka sabarnya itu membuat kita tahu bahwa Allah dekat kita. Di dalam surat Al-Mudaththir, Allah katakan, sabarlah untukku. Jadi misalnya ada orang menyakiti diri kita, atau ada sesuatu kejadian, lalu kita tahu ini bukan salah kita. Misalnya gara-gara teman kita jadi ditegur misalnya, gitu ya. Kita mau marah, kita bilang, saya akan sabar untuk Allah. Jangan sampai begini, untuk apa saya sabar sama dia? Orang dia aja nggak peduli sama saya. Terus akhirnya, mending kalau kita berani ngobrol, bertabayun. Kita ngedumel, terus kita cerita sama orang, gibah. Kalau berita itu benar, gibah. Kalau salah, itu fitnah. Jadi kemana-mana, hati kita makin dongkol. Wah udah, setan makin senang tuh menggoda kita untuk lebih. Enggak betul lagi nantinya. Tapi kalau saya mau sabar, dibisikin sama setan. Tapi dia juga kan nggak peduli. Saya bukan sabar untuk dia. Saya sabar untuk Allah. Karena dengan saya sabar, Allah ada dekat kita. Maka ketika ada kejadian sesuatu, jangan terburu-buru. Kalau ada sesuatu yang nggak menyenangkan, tabayun. Kalau ada sesuatu yang membuat kita marah, sabar. Karena Allah menjanjikan Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Nah, bentar ya. Mungkin kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa terjawab ya, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Iya. Terima kasih banyak. Termasuk sabar sama anak ya. Anak itu kadang kita ke anak itu bukan marah loh. Ke anak kita tuh curhat ya. Marahnya sedikit, salahnya sedikit, tapi kita marahnya membawa-bawa seolah-olah ingin melepaskan kekesalan. Padahal Allah sudah bilang, sungguh hanya dengan mengingat Allah kita tenang. Kalau kita menganggap marah bisa membuat tenang, maka itu salah. Demikian. Kayaknya ada lagi pertanyaan lain. Ya.
Oke, dokter, ada pertanyaan lagi dari grup chat. Dokter Kiki, saya pernah membaca kita tidak boleh mengatakan kasihan X, Y, dan seterusnya karena saat kita menyatakan kasihan, maka membuka jalan perasaan Allah sedang menurunkan keburukan pada orang tersebut. Kita dianjurkan istighfar dan mendoakan terangkatnya sakit dan musibah pada orang tersebut atas izin Allah Ta'ala. Mohon pertimbangannya, dok. Matur nuwun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang nggak boleh itu mengkasihani dalam rangka merendahkan itu tadi, dok. Dan berburuk sangka kepada Allah. Misalnya begini ya. Misalnya orangnya sakit. Kita bilang, kasihan ya dia sampai sakit seperti itu. Ya Allah, keduanya kan saya doakan, ya Allah, bukalah pintu hatinya, tenangkan dirinya, buatlah ia tersadar dan selalu ingat dan mampu bersyukur dengan apa yang menimpanya. Karena ketika dia sakit, Allah sedang menggugurkan dosanya. Makanya harus langsung dengan doa. Doanya itu yang simpel aja, misalnya, aduh kita kasihan dan sakit, ya Allah mudahkanlah, ringankanlah penderitaannya. Maka tidak akan timbul buruk sangka, seolah-olah Allah memberikan keburukan. Karena orang akan melihat ketika ada orang sakit itu seolah Allah menimpakan sebuah bencana. Tapi sebenarnya ketika seorang sakit itu pintu ampunan dosa terbuka lebar. Bahkan ketika kita tertusuk duri, apabila kita ridho, lalu kita mengucapkan kalimat yang baik pada Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mohon ampun atas segala kesalahan, misalnya kita ingat Allah, maka bisa jadi itu sebagai penggugur dosa. Sampai dikatakan rasa gelisah hati, misalnya anak kita sakit, kita gelisah nih, gelisah itu aja sudah cukup untuk penggugur dosa apabila kegelisahan itu kita pakai untuk kebaikan, mohon ampun kepada Allah. Sampai dikatakan bahwa yang mati syahid tidak hanya orang yang berperang di jalan Allah, tapi orang yang meninggal karena penyakit perut, syahid, itu hadis sahih. Kemudian orang yang meninggal karena terbentur, tertimpa bangunan atau terbentur, orang yang terbakar, ya. Kemudian orang yang sakit di di bagian paru, ya, sabut paru, itu ada tuh ibu yang meninggal ketika melahirkan. Jadi orang yang kita kasihani itu bisa jadi sebenarnya kita harus berbaik sangka, itu jalan yang Allah berikan. Ya. Ada seorang yang ingin berusaha untuk bekerja di sebuah rumah sakit, di sebuah pendidikan, kemudian tidak kesampaian, maka kita harus bilang ini adalah atas izin Allah. Tidak boleh berburuk sangka. Tidak boleh kita bilang, wah orang itu gagal, kasihan ya, terus kita remehkan. Belum tentu. Cegah itu dengan doa. Langsung berdoa, langsung kita ingat bahwa Allah yang maha tahu ini pasti ada kebaikan. Maka ya Allah mudahkanlah kebaikan itu terasa oleh orang ini. Ya, sehingga dia tidak berburuk sangka. Insya Allah ini menjadi sebab. Satu lagi, ketika kita menemukan orang sakit atau menjenguk, ya, sangat baik apabila kita mendoakan. Tapi sebenarnya lebih baik lagi kalau kita minta dia berdoa lalu kita aminkan. Jadi ada sebuah pelatihan dulu, orang Palestina yang melatih orang Amerika, yang dia aslinya orang Palestina bersama dengan tim dari Malaysia, mengadakan pelatihan mendampingi orang sakit, ya. Lalu kita datang, lalu disampaikan di antaranya gini, kalau ada orang sakit dan dia masih belum mampu berdoa, sebenarnya yang lebih diijabah doanya itu bukan orang yang menjenguk, tetapi orang yang sakit. Jadi kita mintakan dia berdoa untuk dia, coba kamu berdoa supaya kamu sembuh ya, nanti kita aminin. Maka insya Allah itu menjadi lebih baik. Ya. Dan jangan lupa mengingatkan pasien-pasien kita untuk sholat. Ya, karena kalau pasien meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dijanji Allah mengatakan ketika orang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka Allah berlepas diri dengan janjinya. Jadi kalau yang tadi janjinya orang sakit itu diampuni dosanya, dikabulkan doanya, maka ketika dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah berlepas diri dari itu. Ya, itu bentuk kita kasihan, lalu kita beritahu demikian untuk supaya sholat. Begitu dokter.
Ya, Dokter Kiki, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dokter Edi Supriyadi. Apakah ada beda antara kasihan dan tega? Monggo dokter mungkin bisa diberikan jawaban untuk Kasihan dan pertanyaan. tidak tega ya? Kasihan dan tidak tega ya? Ya. Saya mohon maaf, Dr. Edi, saya perlu mempelajari dulu karena saya harus lihat dulu definisi kasihan dan tidak tega dari definisi bahasa Indonesia. Saya harus pelajari dulu perbedaannya di mana, kemudian apabila memungkinkan, saya harus lihat kasihan dalam bahasa Arab dan tidak tega dalam bahasa Arab itu seperti apa, lalu perbedaannya bagaimana. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab, mungkin semoga Allah memudahkan saya untuk mengingat ini ada pertanyaan yang harus saya jawab. Demikian Dr. Edi, mohon maaf. Baik, Dokter Kiki, terima kasih. Kemudian, dokter, untuk materi PowerPoint-nya apakah boleh dibagikan kepada kami, Nathan? Oh ya, satu begini jadi. Maaf, ini nanti saya pelajari dulu sebentar ya. Jadi karena saya bukan ustadz, ada satu hal yang rutin saya lakukan ketika saya harus sharing, itu harus ada ustadz dulu yang melihat apakah ini layak sharing apa enggak. Karena kalau sharing itu berbeda, dia bisa di-sharing, di-share kemana-mana dok. Sedangkan ini dalam bentuk potongan-potongan kan. Bisa terjadi kesalahpahaman ketika membacanya. Nanti saya lihat lagi ya, kira-kira ada nggak hal-hal yang bisa membuat orang menjadi salah paham. Begitu ya dok ya. Saya pernah punya pengalaman tahun 2017 soalnya, ketika ingin berusaha untuk melakukan sebuah kebaikan untuk saya dan keluarga, lalu ada orang yang bersimpati, dia senang, kemudian dia posting di Facebooknya sebuah amalan yang saya lakukan, kemudian pujian datang, tidak berapa lama orang yang tidak suka memberikan hujatan pada saya dan keluarga saya, sehingga harus turun kawan-kawan saya dan para guru-guru saya untuk meredakan, sementara saya sendiri diminta diam di sosmed. Oleh karena itu saya tidak share sebelum saya yakin bahwa itu aman. Karena kita punya kebiasaan men-share. Beda misalnya kalau saya berikan ke Dokter Argo ya namanya, kalau saya Dokter Argo, lalu Dokter Argo membacanya, kemudian Dokter Argo mengajarkannya pada orang lain. Jadi bukan slide-nya yang di-share, tapi mengajarkannya. Nah ini mungkin nanti kalau ada yang secara pribadi berniat ingin untuk berdakwah kepada keluarganya, silahkan melalui Dokter Argo memberikan nomor HP saya, dulu Japri nanti saya sampaikan. Begitu ya dok. Dokter, terima kasih banyak. Baik, sampailah kita pada akhir acara setelah sesi tanya jawab. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara ini. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Dokter Kiki Madia Permana Kustiman Samsi MPes SPAK yang telah memberikan tausiahnya, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada kajian pagi hari ini. Marilah pada akhir acara kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Saya tutup acara pengajian pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih Dokter Amalia, Dokter Argo, terima dan teman-teman kasih semua. Dokter Kiki-nya waktunya. Jangan kapok ya dok ya. Alhamdulillah. Saya mohon izin live dok. Iya. Terima kasih banyak Ada ya. acara. Iya. Terima kasih Ya, dok. mangga, mari.